Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan belajar mengenai analisa fundamental. Kita akan bahas 4 data ekonomi yang memang ini menjadi perhatian banyak pelaku pasar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait daripada analisa fundamental ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat trader forex Club Indonesia semua ikuti langkah-langkahnya, mulai dari isi data personal sampai dengan submit identitas dan bukti alamat. Ini bagi sahabat trader forex Club Indonesia semuanya yang belum memiliki akun trading. Silakan register terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai saja bahas 4 data ekonomi ataupun 4 indikator ekonomi sebuah negara yang memang ini dapat memberikan gambaran terhadap kita semua kondisi perekonomian yang terjadi di negara yang bersangkutan. Yang pertama yaitu data GDP. Kita akan belajar mengenai GDP. Kemudian yang kedua sektor tenaga kerja. Kemudian yang ketiga inflasi. Dan yang terakhir suku bunga acuan. Yang pertama yaitu GDP ataupun Gross Domestic Product. Ataupun kalau kita orang Indonesia nih, kita sebut GDP ini dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Ini sama saja antara GDP dan PDB. Nah, GDP ini merupakan total barang dan jasa yang dihasilkan ataupun diproduksi oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, data GDP, ini di kursor yang kami tunjukkan ini, data GDP ini tidak melihat latar belakang kewarganegaraan. Artinya seperti ini. Kalau semisal kita tinggal di Indonesia, kemudian ada warga negara asing, semisal orang Amerika, kemudian tinggal di Indonesia, membuat pabrik, berproduksi, kemudian sampai dengan hasil produksinya dapat dijual, dapat diekspor, dan lain sebagainya. Nah, pabrik orang Amerika yang ada di Indonesia tersebut masuk ke dalam perhitungan GDP Indonesia. Oke? Jadi data GDP itu tidak melihat kewarganegaraan, baik itu orang asing ataupun orang lokal yang berada di dalam negara tersebut, maka barang dan jasa yang dihasilkannya itu tetap menjadi perhitungan nilai GDP daripada negara tempat mereka tinggal. Oke? Nah, data GDP ini merupakan indikator utama dalam sebuah negara, di mana jika data GDP-nya naik, Gross Domestic Product-nya naik, maka ini merupakan sebuah gambaran besar bahwa sektor barang dan jasa di negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Artinya roda perekonomiannya berjalan dengan baik. Nah, jika perekonomiannya membaik, maka tentu akan membuat nilai mata uang negara yang bersangkutan menguat dibandingkan dengan mata uang lainnya. Ini jika data GDP sebuah negara dirilis ataupun dipublish meningkat, maka ini merupakan sebuah signal bahwa mata uangnya akan menguat karena roda perekonomiannya berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian apabila data GDP sebuah negara dirilis ataupun dipublish menurun, maka ini merupakan sebuah signal bagi kita semua sebagai trader di negara yang bersangkutan roda perekonomiannya sedang mengalami perlambatan. Artinya ada gangguan di siklus ekonomi di negara tersebut. Namun kita juga perlu memperhatikan selisih daripada kenaikan data GDP. Semisal seperti ini, tahun ini dirilis data GDP. Kemudian tahun depan, semisal tahun depan tahun 2024, tahun ini dirilis data GDP 2023, kemudian tahun depan dirilis data GDP 2024, kemudian nanti dirilis juga data GDP 2025. Nah, ini datanya terus naik. Namun jika kita bandingkan antara kenaikan 2023 ke 2024, ini lebih besar daripada kenaikan antara 2024 ke 2025. Nah, perbedaan kenaikan ini, jika memang tahun berikutnya lebih kecil daripada persentase kenaikan di tahun sebelumnya, maka ini juga merupakan sebuah signal roda perekonomiannya sedang mengalami perlambatan. Oke, jelas ya sahabat trader forex Club Indonesia semuanya, jika data GDP dirilis naik,
Oke, maka ini merupakan tanda bahwa ekonomi negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Jika data GDP-nya dirilis menurun, maka ini merupakan sebuah signal bagi kita bahwa ekonomi negara tersebut ataupun ekonomi negara yang bersangkutan sedang mengalami pelambatan. GDP naik, mata uangnya juga akan mengalami kenaikan. Jika data GDP menurun, maka nilai mata uang tersebut juga akan mengalami penurunan. Seperti itu. Ini yang pertama, yaitu data GDP. Ini kita santai saja ya, sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, karena memang ini berkaitan dengan bagaimana cara kita membaca kondisi ekonomi sebuah negara. Kemudian yang kedua yaitu data sektor tenaga kerja, atau biasa trader itu sebut NFP. Oke. Nah, NFP ini gambaran sektor tenaga kerja. Nah, cara mudah ataupun simpel, jika sebuah negara tingkat penganggurannya besar ataupun banyak orang yang menganggur, maka ini menunjukkan bahwa si negara yang bersangkutan itu tidak produktif. Seperti itu. Namun apabila tingkat penganggurannya menurun, maka ini merupakan sebuah signal ataupun tanda bahwa baik itu sektor jasa ataupun sektor pabrikan melakukan penyerapan tenaga kerja. Jika di negara itu banyak orang yang bekerja, maka tentu penduduknya dapat membayar pajak penghasilan, kemudian daya beli mereka meningkat, kemudian mereka dapat mengkonsumsi barang ataupun jasa yang mereka inginkan ataupun yang mereka butuhkan. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi penguatan dan pelemahan mata uang. So, jika pengangguran dirilis meningkat, maka ini merupakan sebuah signal juga bagi kita bahwa mata uangnya akan melemah sebab banyak orang yang menganggur. Kemudian jika sebuah negara merilis data tingkat pengangguran mereka mengalami penurunan, maka ini juga merupakan signal mata uang negara yang bersangkutan akan mengalami penguatan. Seperti itu cara membaca data sektor tenaga kerja. Banyak orang yang menganggur, ya berarti mata uangnya akan melemah. Jika tingkat penganggurannya menurun, meskipun tidak mungkin tingkat pengangguran itu menjadi nol, maka nilai mata uang negara yang bersangkutan akan menguat dibandingkan dengan nilai mata uang yang lainnya ataupun mata uang yang dipasangkan dengan negara yang merilis data tingkat pengangguran yang menurun tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inflasi. Nah, apa yang disebut dengan inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus dan terjadi dalam periode waktu tertentu. Jadi inflasi ini mudahnya harga barang dan jasa ini terus naik nih. Seperti itu. Terus mengalami kenaikan dalam periode waktu tertentu. Itu yang disebut dengan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Nah, ini setiap negara memiliki target inflasi mereka masing-masing. Negara maju dan negara berkembang tentunya target inflasinya berbeda. Nah, ini pemerintah dan bank sentral ini memiliki tugas untuk menjaga level inflasi mereka agar pada level yang normal. Tidak hyperinflasi ataupun low inflasi. Nah, data inflasi, sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, dapat teman-teman lihat jika ada data CPI sebuah negara dirilis. Data CPI ini merupakan gambaran kondisi inflasi di negara yang bersangkutan. Nah, jika data CPI ataupun data inflasi ini dirilis ataupun dipublish mengalami peningkatan, maka ini merupakan sebuah signal bahwa nilai mata uang tersebut akan mengalami kenaikan. Artinya mata uangnya akan menguat. Semisal nih The Fed mengeluarkan ataupun mempublish data CPI mereka ataupun data inflasi mereka, kemudian nilainya naik dan sesuai dengan target yang mereka inginkan, maka ini merupakan sebuah signal US dollar akan menguat dibandingkan mata uang lainnya. Seperti itu. Namun, jika data inflasi sebuah negara dirilis menurun, maka ini tentu merupakan sebuah gambaran sedang terjadi pelambatan ekonomi di negara yang bersangkutan. Karena tingginya nilai inflasi, inflasi yang dirilis menaik, artinya masyarakat ini bisa beli. Kalau harga barang dan jasanya terus naik, berarti masyarakat bisa beli barang dan jasa ini nih, dengan penghasilan yang mereka miliki. Seperti itu. Nah, namun jika inflasinya turun, maka ini menandakan bahwa ini masyarakat nih dengan harga yang segini, semisal 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 ini nggak bisa beli nih. Nah, ini merupakan sebuah signal bahwa kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan sedang mengalami pelambatan. Nah, namun perlu diperhatikan juga oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, oke?
Jika terjadi hyperinflasi, maka tentu ini juga akan berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun. Jadi, pemerintah dan bank sentral memiliki tugas untuk menjaga inflasi mereka pada level yang normal. Seperti itu. The Fed ya, target inflasinya 2%, Europe 2% juga, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Jika target inflasi mereka masih jauh dari target, maka dia juga akan mendorong agar inflasi mereka pada level yang telah ditentukan. Nah, inflasi ini, di kursor yang kami tunjukkan ini sangat berkaitan dengan suku bunga. Suku bunga ini poin keempat yang perlu kita perhatikan juga. Dimana jika suku bunga dinaikkan, tentu kalau kita sebagai investor, pasti kita akan taruh uang kita di perbankan sebab suku bunganya tinggi. Kalau suku bunganya rendah, maka buat apa kita simpan uang kita di bank? Seperti itu mudahnya. Jadi, jika suku bunga sebuah negara dinaikkan, maka mata uang yang bersangkutan akan mengalami penguatan, sedangkan jika suku bunganya rendah ataupun suku bunganya dipangkas, maka mata uangnya akan melemah. Nah, hubungannya dengan inflasi seperti ini. Jika inflasi masih jauh dari target, ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab inflasi masih jauh dari yang telah ditetapkan. Nah, biasanya, baik itu dari pemerintah melalui kebijakan fiskal, bank sentral melalui kebijakan moneternya, ini lakukan program stimulus seperti itu. Bank sentral akan cetak uang yang sebanyak-banyaknya sehingga mendorong nilai inflasi mereka pada level yang telah ditetapkan. Kemudian, bank sentral juga tentunya akan menurunkan suku bunga. Agar apa? Agar orang-orang yang memiliki uang di perbankan, mereka tidak simpan uang mereka di bank. Mereka alokasikan aset yang mereka miliki pada sektor yang lain. Seperti itu. Artinya, jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Jika uangnya semakin banyak, maka tentu akan berakibat pada nilai inflasi yang semakin meningkat. Ini hubungan antara inflasi dan suku bunga. Nah, jika target inflasi telah lebih daripada target, maka tentu ini berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Uangnya sudah terlalu banyak nih di masyarakat. Nah, bagaimana cara pemerintah ataupun bank sentral menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat ini? Ada dua hal yang biasa dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama, mereka akan melakukan tapering. Mereka stop program stimulus mereka. Mereka sudah tidak cetak uang kembali. Kemudian suku bunganya dinaikkan. Seperti itu. Inflasi dan suku bunga ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Semoga teman-teman, sahabat trader Forex Club Indonesia semua paham terkait daripada 4 indikator utama sebuah negara ini. Yang pertama GDP naik, mata uangnya juga akan mengalami kenaikan sebab ini merupakan sebuah signal ekonominya sedang mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian yang kedua, sektor tenaga kerja. Jika di sebuah negara tingkat penganggurannya mengalami kenaikan, maka ini merupakan sebuah signal bahwa roda perekonomiannya tidak berjalan dengan baik dan mata uangnya akan melemah. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi yang mengalami kenaikan ini akan menyebabkan mata uang negara yang bersangkutan mengalami penguatan juga, karena ini merupakan sebuah signal masyarakat mampu membeli barang ataupun jasa yang mereka inginkan. Namun perlu diperhatikan juga oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, jika telah lebih daripada yang ditetapkan atau terjadi hyperinflasi, ini tentu akan menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun karena harganya terlalu mahal. Kemudian yang keempat yaitu suku bunga, di mana suku bunga dinaikkan akan menyebabkan mata uang yang bersangkutan ataupun mata uang negara tersebut akan menguat. Jika suku bunga dipangkas, tentu investor, kalau kita sebagai investor, kita tidak akan simpan uang kita di bank dan tentunya mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Seperti itu. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya terkait daripada 4 indikator utama sebuah negara ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Ada banyak sekali analisa trading, ada banyak sekali konsep perdagangan yang kami bagikan dalam YouTube channel Forex Club Indonesia. Untuk melihat keseluruhan video, silakan buka di bagian menu video di YouTube channel Forex Club Indonesia, dan untuk melihat kategori materinya, baik itu fundamental, teknikal, candlestick, chart pattern, dan lain sebagainya, silakan sahabat FCA semua buka di bagian playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.